Asik-asik tanpa omong kosong bersama Pingpong. Pingpong. Oke, halo semuanya, selamat datang di episode Pingpong yang ketiga. Dan kali ini tuh episodenya tuh spesial banget tuh Kak Zakia. Soalnya apalagi bagi kelas 12 gitu loh, yang bentar lagi mau ke perguruan tinggi, kayak fase penuh campur aduk gitu. Lega, takut, atau bingung kayak gitu. Jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial yang dimana ternyata tamunya itu sangat hebat, sangat memotivasi banget, dan juga ternyata tamu spesial ini adalah angkatan dari SMA Negeri 1 Muntilan, yang dimana kita kedatangan Kak Reza. Halo teman-teman. Oke, jadi Kak Reza ini adalah alumni SMA Negeri 1 Muntilan tahun 2016. Oke, yang dimana pada episode kali ini kita bakal menceritakan berbagai hal yang dialami Kak Reza selama masa SMA-nya dan juga gimana ceritanya bisa sampai di titik ini sekarang. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung bahas. Oke nih Kak Reza, sebagai pembuka, boleh nggak diceritain pas SMA itu ceritanya gimana? Kayak suka duka, atau dulu pernah ikut organisasi, atau prestasinya? Begitu Kak Reza, boleh di-spill Kak? Oke, sekali lagi terima kasih ya atas kesempatannya bisa nostalgia lagi ke SMA Negeri 1 Muntilan. Kalau suka dukanya sebenarnya nggak ada dukanya. Nggak ada dukanya. Jadi saya masuk SMA itu benar-benar kayak ya udah maunya berteman, terus berkomunitas gitu, dan kebetulan waktu itu 10 tahun yang lalu SMA Negeri 1 Muntilan ini sudah punya sistem yang solid ya, khususnya di organisasi kemahasiswaan. Jadi waktu itu saya ikut 2 organisasi, OSIS sama DA, Dewan Ambalan. Berat ya? Berat ya? Oh. Ya, jadi saya ikut 2 organisasi, dan saya ikut OSIS itu dari kelas, dulu saya namanya kelas 10, mungkin sekarang fase. Sekarang udah alat. Oh, oke. Jadi aku ikutnya OSIS itu dari kelas 10. Terus kelas 11 lanjut lagi jadi pengurus harian OSIS sama ikut DA. Nah, beratnya mungkin di kelas 11 ya, karena pelajarannya mulai susah. Ya, mulai meningkat kesulitannya. Jadi itu mungkin cara menavigasinya yang waktu itu mungkin belum bisa baik. Jadi ya sudah, intinya kita benar-benar survive. Tapi so far punya banyak teman, dan juga saya tuh salah satu yang mungkin sampai sekarang sama guru-guru SMA tuh tetap diapali karena agak OP, overpower. dari sisi mungkin ini anak kok ketemu di OSIS, ketemu di DA, ketemu gitu. Jadi saya jarang di kelas, jadi agak termasuk apa ya, ini kok nggak pernah ikut kelas sih gitu ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu guru melihat saya sekarang, mungkin berpikir, mosok sih gitu ya kalau misalnya bisa sampai di titik ini. Tapi so far mereka itu adalah orang yang suportif, yang tetap selalu saya minta doanya, dan saya tetap pengen selalu ada punya kenangan yang bisa saya kunjungi setiap saat saya setiap saat saya kangen. Jadi ya so far tidak ada kenangan yang menyedihkan sih di SMA kok saya. Enjoy banget ya Kak, tetap have fun. Sangat enjoy. Sangat enjoy. Nah, dulu kan Kak Reza ini yang menjalani masa di mana OSIS juga iya, PH juga iya, tapi juga DA. Nah, itu bisa ceritain nggak Kak dulu kehidupan organisasinya nih? Kan tadi cuma seputar kayak dari permukaan aja. Kira-kira kalau dari organisasinya kayak ya pasti sering disband, terus kayak apa aja hal-hal lucu atau kayak apa ya kenang-kenangan yang sebenarnya tuh wah ternyata dulu kocak juga ya gitu, bisa coba diceritain nggak Kak? Oke. Mulai dari disband ya. Iya, disband. Aku tuh orang yang paling bertanggung jawab dan orang yang akan dicari kalau banyak teman-teman OSIS yang keluar di jam pelajaran kayak kalian ini. jadi karena kalau dulu sistem pengaturannya itu saya kebetulan waktu itu sekretaris umum ya di OSIS. Nah, jadi semua program itu memang
mengenai administrasinya dan perencanaannya sampai nanti pelaporannya itu saya tahu dari awal sampai akhir. Nah, termasuk kapan teman-teman harus dispen itu dari divisi yang akan mengajukan. Nah, orang yang bertanda tangan dan mengeluarkan itu kan salah satunya adalah saya. Jadi kalau Bapak Ibu guru nerima surat dispen, ada tanda tangannya ini saya yang akan dicari. Regardless teman-teman dari kelas 10 atau kelas 11 pasti saya yang akan dicari. Nah, itu sih dari sisi lucunya mungkin saya jadi agak sedikit public enemy di sini. Karena selalu dicari karena saya sering nggak ada di kelas. Itu. Tapi itu sisi lucunya ya buat saya. Kalau dari sisi organisasinya, dulu mungkin lebih harmonis ya, karena di DA pun saya di bagian kegiatan dan operasional, kalau nggak salah namanya Giatops dulu. Oh, gitu. Nah, jadi di Giatops itu semua program itu juga perencanaannya di saya. Jadi mungkin bisa dibilang pada tahun 2000, itu sih tahun 2014, 2015 ya, itu bisa dibilang kalau secara prestasi ya setiap angkatan pasti punya kebanggaan masing-masing terhadap prestasinya dan itu nggak salah. Tapi mungkin kalau dari sisi harmonisasinya mungkin lebih baik karena ya yang membuat itu bisa dibilang satu orang gitu. Dari perencanaannya itu jadi nggak nabrak itu karena yang membuat itu terpusat di satu atau dua orang gitu. Nah, jadi sisi organisasi itu sih yang ya lebih harmonis aja gitu. Oke. Nah, ini kan Kak Reza ini udah menjalani berbagai suka duka dan juga banyak pengalaman yang dimana di satu sisi Kak Reza harus bisa menyeimbangkan kehidupan Kak Reza menjadi siswa S1 di satu Muntilan, tapi di satu sisi juga Kak Reza harus menyeimbangkan bagaimana kehidupan organisasinya Kak Reza. Nah, kira-kira nih Kak, titik balik atau apa ya, kayak akhirnya ada hal yang menyadarkan Kak Reza bahwa oh ini saatnya aku harus bisa berubah, atau kayak setelah organisasinya selesai titik balik apa yang akhirnya membuat Kak Reza akhirnya ingin fokus ke masa depannya Kak Reza? Oke, jadi kalau dibilang tadi yang menyeimbangkan, saya nggak seimbang. Jadi kalian salah orang kalau ngundang yang seimbang, ini nggak seimbang ini. Jadi masa SMA saya cenderung nggak seimbang ya antara organisasi dan juga antara kewajiban belajar gitu. Jadi memang waktu itu saya adalah orang yang rebel. Masa paling rebel itu masa-masa saya SMA. Ya mungkin karena waktu itu baru merasakan punya komunitas, baru merasakan punya teman yang banyak, benar-benar tuh SMA. Punya cinta pertama juga di SMA. jadi apa ya? Mungkin rebelnya waktu SMA seperti itu. Nah, mulai merasa butuh untuk apa ya? Turnover, fokus ke masa depan itu mungkin semester 2 kelas 11. Semester 2 kelas 11 itu saya mulai ngerasa pengetahuan saya tidak cukup untuk mencapai masa depan yang saya inginkan. Dan juga orang tua saya termasuk yang strict parents. Jadi mereka punya target untuk saya dan apa yang saya dapatkan di SMA itu menurut saya sendiri dirasa kurang untuk mencapai cita-cita saya. Dan mungkin konyolnya pada saat itu saya memang sudah bercita-cita buat kuliah di luar negeri tapi nggak pernah masuk kelas waktu SMA. Itu udah gapnya udah sangat besar gitu ya. Cuman ya akhirnya saya belajar lebih keras dibanding teman-teman yang lain. Even nggak terlalu berhasil sih menurut saya. Kalau mau tahu nilai ujian nasional saya masih ada. Nilai UN ku itu fisika itu 65, matematika 55, kimia 55, biologi 98. Wow. Bentar. Bahasa Inggris 9 atau 92 aku lupa. Bahasa Indonesia itu lebih rendah 8 berapa gitu. Pokoknya aku bahasa Inggris tuh lebih tinggi. Kalau nggak salah 6 itu ya.
ada 6. Nah itu jadi nggak seimbang. Iya. Untungnya tahun 2016 itu nilai UN nggak dipakai. Oh. Ya, jadi sisi baiknya itu nilai UN nggak dipakai pada waktu itu. Nah, modal kan berarti cuma bahasa Inggris dan biologi. Kalau bahasa Indonesia kan umum ya, kita semua harus bisa bahasa Indonesia dengan baik sebenarnya. Bahasa Inggris dan biologi. Nah, akhirnya targetku waktu itu adalah karena orang tuaku juga menginginkannya kedokteran umum, kedokteran gigi atau farmasi. Nah, dari situ aku mencoba untuk menargetkan itu. Di tahun pertama fail. Jadi I have to say aku gap year. Nah, jadi aku kuliah itu di tahun 2017. Ya. Jadi kuliah di tahun 2017 dan itu masuk ke tier ketiga yang farmasi tadi. Tapi mungkin teman-teman agak bertanya-tanya ya, kimia nih 55 kok bisa masuk farmasi? Oke, jadi aku akhirnya di waktu kuliah itu memang karena dasar basic kimianya juga nggak bagus, karena kan aku dapatnya 55 di ujian nasional. Akhirnya struggling, jadi kimiaku selama kuliah itu dapat nilai B aja, sudah paling senang. Gitu. Jadi ya udahlah gitu. Jadi aku nggak pasang target yang tinggi untuk pelajaran kimia. Nah, yang atau farmasi yang apa ya mata kuliah yang berbau kimia. Tapi aku pasang target untuk yang biologi dan akhirnya survive-nya emang di situ. Bisa survive di situ. Ya kembali lagi ya, jangan meniru saya, jangan meniru aku karena aku bukan contoh yang ideal untuk menyeimbangkan organisasi dan kewajiban belajar di SMA. Tapi at least teman-teman punya kesempatan kedua atau teman-teman bisa memanfaatkan masa-masa kritis untuk belajar meskipun itu nggak 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 tak rekomendasikan karena teman-teman tetap perlu punya planning yang jelas sejak SMA apapun cita-cita kalian gitu. Jadi saya adalah contoh yang beruntung sebenarnya bukan karena mampu tapi karena beruntung itu aja. Kalau menurut Kak Reza itu kan tadi udah disinggung-singgung juga ya kalau Kak Reza itu kuliah nggak cuma di dalam negeri. Nah, menurut Kak Reza itu perubahan pola pikir apa yang harusnya tuh dimiliki siswa SMA tuh biar bisa bersaing di lingkungan internasional gitu, bukan hanya di lingkungan sekolah itu. Menurut Kak Reza perubahan pola pikirnya tuh yang kayak gimana? Oke. Sebenarnya kalau kalian masuk SMA 1 Muntilan, basicnya udah kuat sih untuk ke situ ya. Jadi kita termasuk beruntung masuk di sekolah yang nomor 1 di Kabupaten Magelang. Jadi sebenarnya basicnya sudah dapat, hanya kita kadang nggak bisa menangkap momentum itu gitu. Jadi perubahan yang terjadi itu mungkin awalnya aku insecure juga. Insecure-nya oke, mungkin mulai dari ceritaku ini ya, karena kan aku kuliahnya itu di Jogja, di Universitas Islam Indonesia. Jadi bukan di luar negeri. Jadi tidak merasakan selama proses pendidikan dan kuliah S1 itu nggak merasakan atmosfer di luar negeri. Karena waktu mau exchange kena COVID. Mau conference internasional, waktu itu di mana ya? Di Thailand kena COVID juga. Jadi kita nggak bisa berangkat. Nah, kesempatan satu-satunya untuk keluar negeri itu waktu S2. Yang saya rasakan begitu menjejakkan kaki di Taiwan waktu itu, aku oke, pakai bahasa Jawa boleh dikit ya. Oke. Jadi aku kan deso ya. Rumahku di Sawangan. Sawangan, kuliah di Muntilan, agak kota sedikitnya. Terus sekolah SMA di Muntilan, SMP SMA sebenarnya di Muntilan, SMA di sini, terus kuliahnya di Jogja. Nggak merasakan kayak di ibu kota sama sekali. Nah, terus kemudian tiba-tiba masuk ke Taipei, di ibu kotanya Taiwan. Dan iya saya cuma ngerasa kalau bukan karena saya dapat kesempatan kedua untuk belajar lebih keras atau untuk berusaha yang lebih, mungkin saya nggak ada di Taiwan untuk dapat beasiswa S2. Itu yang mungkin ada rasa insecure di situ. Tapi di sisi lain,
yang saya syukuri sebagai anak daerah, em, attitude kita relatif lebih baik. Dalam kacamata saya, attitude kita itu lebih baik. Terus bagaimana kita memahami emosi person to person itu lebih baik dibanding teman-teman saya yang memang dari awal sudah exposure ibu kotanya atau exposure luar negerinya. Jadi kayak kita tuh ada kemauan untuk belajar, kemauan untuk memahami, itu saya rasa eh, kita lebih baik di situ. Dan kemampuan untuk memahami dan juga belajar itu yang sangat penting juga ya Kak. Itu kayak pola pikir yang harus benar-benar kita. Menurut saya penting. Soalnya kalau kita sudah punya ego, kayak aku pinter kok, aku bisa kok kayak gini, kita nggak mau belajar lebih gitu. Jadi kayak kita kayak sudah merasa tahu, kita nggak mau mengeksplor, akhirnya ya sudah. Padahal sebenarnya di luar sana, apa ya, ibaratnya di atas langit masih ada langit. Jadi kita nggak pernah jadi orang yang terbaik gitu. Terbaik itu mungkin untuk diri kita oke, tapi di luar sana tetap rendah hati dan karena masih ada yang lebih bagus dan lebih baik dibanding kita. Oke, jadi kan Kak Reza ini sekarang udah sedikit menyenggol ya tadi S2-nya di Taipei gitu Kak. Kan berarti itu di luar negeri, kayak Kak Reza punya kesempatan untuk akhirnya membuka mata dan juga belajar bagaimana kehidupan dan juga hal-hal yang terjadi di luar negeri itu seperti apa. Nah, sembari nanti diceritakan bagaimana pengalaman dan juga hal-hal yang terjadi selama Kak Reza bersekolah S2 di luar negeri, bisa nanti di akhir bisa diceritain Kak kayak tips beasiswanya atau website-website, informasi-informasi yang Kak Reza cari waktu menempuh proses dalam mencari beasiswa itu. Oke, jadi um, mungkin kita bicara dari sisi modal, kenapa bisa kuliah ke luar negeri dulu ya. Jadi saya masuk kuliah tahun 2017. Tahun 2017 saya di semester 1, 2 itu kan kita masih pelajarannya masih transisi antara pelajaran SMA ke materi perkuliahan. Jadi kayak masih ada pendidikan kewarganegaraan, agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Nah, mulai terbentuk keinginan yang kuat. Sebenarnya dari SMA sudah termotivasi buat kuliah keluar gitu. Tapi mulai keinginan kuat itu waktu semester 3. Di semester 3 itu saya benar-benar pengen kuliah keluar dan karena waktu itu nggak ada yang mengarahkan saya. Jadi dari komitmen itu saya cuman hampir setiap hari dari saya semester 3 itu saya buat daftar kampus mana sih yang mau saya daftar atau beasiswa apa sih yang mau saya daftar gitu. Jadi sampai sekarang tuh ada Excel-nya, ada spreadsheet-nya, masih sampai sekarang. Kalau teman-teman mau mungkin nanti bisa saya share juga. Jadi waktu persiapan S2 itu memang benar-benar mulai semester 3. Saya setiap hari itu sebelum tidur biasanya, saya selalu googling beasiswa apa sih, terus kapan bukanya, terus persyaratannya apa saja gitu. Karena kuliah ke luar negeri itu bukan suatu hal yang mustahil, tapi untuk saya yang maksudnya nggak apa ya, privilege saya dibandingkan teman-teman saya itu lebih di bawahnya lah gitu. Jadi kayak saya tetap harus perlu les bahasa Inggris juga. Itu perlu di planning. Jadi sebenarnya dari semester 3 itu saya sudah buat target. Apa yang mau saya daftar beasiswanya, kampus mana yang saya daftar, dan itu baru terrealisasi setelah saya lulus S1. Lulus S1 kan kalau farmasi, saya S1-nya farmasi, terus harus apoteker, profesi apoteker 1 tahun. Nah, itu baru terrealisasi setelah saya lulus S1, saya mulai les IELTS, terus habis itu saya tes IELTS. IELTS kan 3 juta sekian ya. Jadi kayak aku harus survive di poin yang targetku waktu itu 6,5. Nah, jadi karena itu terus itu perlu planning. Jadi akhirnya lulus S1 benar-benar fokus apoteker dan les bahasa Inggris. Setelah mau selesai apoteker baru ngambil IELTS dan alhamdulillah dapat sesuai target ya.
Cuman sebenarnya nggak sesuai target sih. sorry dapat sesuai yang bisa untuk daftar gitu, tapi nggak sesuai targetku. Nah, akhirnya setelah lulus apoteker baru benar-benar fokus untuk nyari beasiswa gitu. Nah, kebetulan kalau teman-teman ini boleh percaya boleh nggak, ada 900 sekian email dari yang nyari S2 sampai S3. Jadi sampai sekarang itu di send, bagian send email itu ada 900 email yang saya kirim itu untuk selama nyari S2 sampai S3 dapat ini. Wow. 900, hampir 900 sih sebenarnya. Dan itu emailnya termasuk korespondensi juga ya, itu tak hitung, bukan yang, tapi kalau person to personnya mungkin ya nggak sampai segitu. Tapi in total selama, saya kan nggak langsung dapat juga S2 itu. Jadi setahun setelah selesai apoteker baru dapat yang Taiwan itu. Nah itu, cuman tidak mudah tapi bukan tidak mungkin. Dan saya yang nakal aja waktu SMA bisa, apalagi kalian masih punya waktu untuk memplanning masa depan kalian, karena kan masih SMA ya. Jadi kayak masih bebas gitu loh. Masih punya imajinasinya, masih luas sekali. Terus kalian punya akses informasi yang lebih banyak. Dulu Google nggak se-happening sekarang. Dulu nggak ada ChatGPT, nggak ada apa. Sekarang ada gitu. Jadi kayak kalau kalian nggak mengambil momentum itu, rugi. Dan kalian masih punya waktu untuk prepare. Jadi kalau saya S2 di Taiwan, mungkin kalian S2-nya yang minimal di Korea. Amin. Kamsahamnida. Jadi jadi mungkin kalau Asia ya di Korea, atau mungkin kalian target di Eropa atau di Australia gitu. Karena kalian dapat podcast ini. Jadi ada daftarnya, nanti jangan khawatir. Jadi kayak kalian dapat podcast ini, jadi bisa diklik, bisa kalian cari satu-satu. Jadi mungkin nanti kalau kalian masuk, tolong ya kreditnya untuk Reza. Nggak bercanda. Oke. Jadi mungkin itu, karena kalian tuh punya kesempatan untuk prepare yang lebih luas. Kalau saya yang mepet aja bisa, apalagi kalian pasti harus lebih di atasku. Adik-adik kelasku harus lebih di atasku. Amin. Tapi dulu Kak Reza tuh emang planning mau ke Taiwan atau sebenarnya mau ke daftar ke negara-negara lain juga? Enggak. Taiwan itu nggak di dalam radarku dulu. Iya. Aku pengennya dulu di Australia sebenarnya. Tapi untuk S2 pada tahun tahun itu tahun 2000, sekitar tahun 2021 sampai tahun 2023, kan aku masuk itu 2023 ya, masuk S2 itu. Itu Australia, lowongan untuk S2 atau kesempatan beasiswanya itu ada sih, namanya Australia Awards Scholarship, AAS. Itu AAS itu dulu aku nggak masuk. Jadi aku nggak dapat di situ. Terus ada juga beberapa yang beasiswa kampus. Itu aku beberapa daftar, di Melbourne daftar, di Queensland daftar, nggak masuk juga. Di New South Wales juga daftar, tapi nggak masuk juga. Nah dari situ aku mulai berpikir realistis. Jadi kayaknya S2-nya di Asia aja deh gitu. Asia pun nggak langsung ke Taiwan. Berburunya di Kamsahamnida. Di Korea dulu. Jadi aku berburu dulu di Korea, di Seoul dulu, di universitas sih nggak terkenal ya, cuman aku pengen ke situ. Cuman klub bolanya bagus, John Book National University. Itu ada, jadi aku daftar di situ. Sama satunya di, agak aneh sih ini, susah ini, Sun Kyun Kwan University. Kayak pernah dengar. Ya, itu nggak dapat juga. Beasiswanya cuma Global Korea Scholarship, GKS. Itu nggak dapat juga. Itu yang John Book itu beasiswa kampus juga. Cuman dapat tuition fee waiver. Jadi SPP ku dibayari, tapi biaya hidup nggak dapat. Berat kan? Berat kan? Akhirnya nggak ambil, nggak pindah sih sebenarnya. Itu paralel daftar Jepang dan Korea. Di Jepang itu ada beasiswa Max Monbuka Gakuso. Itu
Tapi kebetulan aku nggak daftar beasiswanya, jadi aku nyari yang via profesor. Kebetulan dapat juga, tapi hanya tuition waiver. Dapatnya di, aduh, kalau nggak masuk dilupain. Nggak. Aku dapatnya di Kyushu University, di Okinawa kalau nggak salah. Nah, itu dapat di situ, tapi karena cuma tuition waiver, SPP-nya cuma dibayarin, tapi biaya hidup, asuransi gitu aku harus bayar, jadi kayaknya kalau bisa gratis kenapa enggak gitu ya. Nah, aku nyari lagi, dan akhirnya oke, ada satu tempat yang belum dicoba, akhirnya cobalah. Oh sorry, aku nyoba dulu di China dulu. Chinese government scholarship. Nah itu daftarnya di Nanjing Medical University. Nanjing Medical University. Itu daftarnya nggak dapat juga di sana. Terus habis itu dapat di Thailand malah, di Mahidol University. Itu dapat tuition waiver. Jadi case-nya itu hampir semuanya dapat tuition waiver, tapi biaya hidupnya nggak cover gitu. Sempat mau masuk ke Mahidol University, tapi kayak nggak deh, aku masih punya waktu, masih punya timing yang cukup lah menurutku waktu itu. Jadi aku daftar ke Taiwan dan dapat yang fully funded scholarship. Jadi biaya hidup dan tuition waiver semuanya ditanggung. Itu dapat 2, satu di National Yang Ming Chiao Tung University, yang kedua di Taipei Medical University. Jadi memang aku fokusnya farmakologi waktu itu. Jadi akhirnya ambil yang di National Yang Ming Chiao Tung University, dan kebetulan di NYCU ya singkatannya. Jadi NYCU ini peringkat 3 di Taiwan. Terus aku milih itu, dan karena beasiswanya juga lebih tinggi dan farmakologi juga, jadi ya sudah diambil yang NYCU tadi. Lulus mulai kuliah itu 2023 bulan September, lulus bulan Juli kemarin 2025, tapi baru pulang bulan September kemarin. Itu. Ini yang S2-nya ya. Oke. Ekspor S3-nya nanti mungkin ya, atau gimana? Oke. Oke. Berdasarkan pengalamannya Kak Reza, ada nggak rekomendasi website atau akun di sosial media yang buat nyari-nyari itu scholarship beasiswa? Ada. Dan kalian harus coba. Siap. Oke, bukalah Eurexis. Nanti mungkin bisa disematkan gitu ya. Eurexis itu beasiswa, itu kumpulan beasiswa yang buka di Uni Eropa. Uni Eropa. Jadi teman-teman kalau buat target itu, buat target yang tinggi dulu. Buat target yang tinggi, baru buat target yang intermediate, baru yang low key. Low key ya, bukan jelek tapi low key. Oke, jadi targetin yang tinggi dulu. Kalian bisa buka Eurexis di situ. Eurexis itu banyak banget, itu entah untuk master, entah untuk rata-rata S2 ya, tapi ya S2, S3, tapi banyak juga yang master. Terus kemudian jangan lupa buka kalau kalian pengen ke Jerman. Jerman kan lagi happening banget nih, Ausbildung gitu-gitu. Ada cara lain, maksudnya selain Ausbildung, teman-teman nanti bisa coba buka di namanya, aku kok lupa. Tapi nanti itu punyanya pemerintah Jerman, namanya, sorry banget, aku lupa. Nanti mungkin bisa bisa di spill, tapi nanti ya. Terus ini yang Eropa, itu yang so far yang pernah tak coba ya. Kalau Australia, teman-teman bisa buka webnya University of Melbourne, di bagian vacancy-nya itu biasanya ada daftarnya. Terus nanti Queensland University juga ada daftarnya, atau universitas-universitas yang teman-teman mau gitu. Kalau Asia itu, kalau teman-teman pengen ke Taiwan, caranya agak beda. Teman-teman cari yang profesor siapa yang teman-teman pengen, atau minat studi apa yang teman-teman pengen pelajari. Nah, itu nanti silahkan email profesornya atau program koordinatornya. Jadi kayak apa ya? Kayak ketua program studinya kalau di kampus Indonesia, teman-teman bisa coba untuk email gitu. Tapi
nanti ada daftar lengkapnya. Jadi mungkin ini yang di-spill yang besar-besar ya. Nanti mungkin teman-teman bisa ekspor yang untuk yang low key-nya gitu. Oke, jadi kan tadi Kak Reza udah nge-spill dikit kayak nanti bahas S3-nya nanti ya di akhir gitu kan. Nah, kan barusan udah sharing-sharing soal S2-nya gimana dan proses perjalanan panjang Kak Reza menempuh dari S1 sampai S2. Nah, kira-kira bisa diceritain nggak Kak? Sekarang kesibukannya Kak Reza apa dan melanjutkan ceritanya tadi soal S3. Oke. Mungkin biar nggak loncat jauh, Iya. ini ya. Karena teman-teman kelas 12, tolong kalian serius belajarnya. Tekankan itu. Even nanti UTBK-nya nilainya berapa, itu adalah hasil belajar kalian. Tapi banyak kesempatan menanti teman-teman selama teman-teman mau menggali informasi lebih banyak, gitu ya. Karena orang yang pinter itu kalah dengan orang yang pinter itu kalah dengan orang yang tekun. Nggak ada orang beruntung, aku sih nggak percaya dengan, maksudnya saya mungkin ada sisi beruntungnya sama Allah dikasih umur yang panjang, tapi kan prosesnya sebenarnya keberuntungan itu subjektif ya. Jadi mungkin kalau buat teman-teman kelas 12 tetap belajar yang tekun, sama adikku kelas 12. Ada di sini. Jangan disebut ya. Oke, nanti ada kejadian di rumah kalau disebut. Jadi untuk teman-teman di kelas 12 tetap kalian berusaha di UTBK atau apapun di tes masuk apapun. Begitu masuk kampus, ambil kesempatan lah. Kalian kalau ada kesempatan buat ikut jadi asisten penelitian atau asisten dosen, ambil kesempatan itu. Aku sempat asisten dosen juga, asisten penelitian juga. Jadi itu yang akan membawa kalian, yang akan memperbaiki profil kalian itu adalah keaktifan kalian. Jadi IPK itu hanya mengantarkan kalian sampai seleksi administratif. Tapi jangan khawatir, daftar beasiswa sekarang itu IPK-nya minimal rata-rata 3. Ya, tapi beberapa 2. Nah, kalau sudah 3 ya aman lah ibaratnya. Kalau 2,5 ya challenge banget. Tapi kalau 3 itu sudah aman. Jadi IPK itu adalah tanggung jawab kalian ke orang tua, tapi itu hanya akan mengantarkan kalian sampai seleksi administratif. Selepas itu, yang akan berbicara adalah pengalaman kalian di kampus. Jadi jangan lupa tetap ikut organisasi di kampus. Jadi itu penting banget. Minimal 1 organisasi kalian harus ikut. Dan selama di organisasi itu, kalian harus buat inovasi yang itu asalnya dari ide kalian sendiri. Contoh sebelumnya, kayak di organisasi, saya dulu ikut lembaga eksekutif mahasiswa kayak BEM-nya di fakultas, itu kalian buat, contohnya adalah buat satu kegiatan yang memang asalnya dari ide kalian sendiri. Jadi itu nanti bisa itu bisa jadi modal teman-teman untuk daftar beasiswa, karena itu ketika wawancara yang diekspor adalah kemampuan seperti ini. Gitu. Karena kalau dari sisi nilai akademis sudah dilihat dari IPK-nya, dari ijazahnya itu rata-rata sudah percaya lah gitu. Kalau Indonesia itu standarnya memang tinggi sebenarnya, sudah bagus. Tapi yang kurang itu dari sisi soft skill-nya. Nah, jadi jangan lupa tetap ikut organisasi, entah 1 ya, minimal 1, dan jangan lewatkan kesempatan buat jadi asisten penelitian atau asisten dosen gitu. At least 1 semester atau 2 semester lah teman-teman ikut gitu, jadi asisten penelitian. Atau teman-teman bisa ikut lomba. Nah, ini memang butuh effort. Nah, kalau di kampus itu, lomba itu banyak banget infonya, jadi teman-teman jangan lupa ikut lomba. Di kampus juga ada yang namanya program kreativitas mahasiswa atau PKM. Nah, teman-teman jangan lupa ikut itu, karena itu basic bagaimana teman-teman membuat proposal, bagaimana teman-teman melakukan penelitian dari proposalnya itu, atau bagaimana teman-teman membuat kegiatan dari penelitian itu. Jadi, ikut kegiatan yang seperti itu. Jangan cuma kuliah. Jangan kupu-kupu. Gitu. Tapi kalau teman-teman emang targetnya ya sudah low key gitu ya,
kupu-kupu ya boleh gitu. Depends on you, but yang paling penting teman-teman jadi diri teman-teman sendiri. Kalau kalau dirasa kuliahnya kok kurang menantang, ya ikut itu asistensi, ikut lomba. At least kalian kalau pengen kuliah di luar negeri, ikutlah lomba ngasisten dosen sama satu organisasi. Karena bukan IPK yang berbicara ketika interview. Dan ini terjadi di saya. Mau tau nggak IPK saya? Boleh juga. Nggak kumlot, 3,28. Oh, gitu nggak kumlot? Nggak kumlot. Kumlot itu setelah 3,51. Di atas 3,5 atau 3,51 ke atas itu kumlot. Tapi saya nggak kumlot. Karena ya tadi, kimianya jelek. Jadi, kimia lagi. Sorry Pak Markun, sorry Bu Endar. Bu In, sorry. tapi apa ya? Mungkin mereka bahagia ngelihat muridnya yang nakal ini sekarang lulus apoteker, itu mungkin mereka bahagia juga. Gitu. Jadi yang berbicara nanti adalah apa yang kalian lakukan selama di kampus. Gitu. Satu tips yang mungkin nggak semua orang share, saya share khusus buat kalian. Minta doa restu ke orang tua, khususnya ibu. Pertama, apapun yang kalian lakukan itu harus dikomunikasikan dengan ibu. Masalah support dan nggak support itu urusan nanti ya. Tapi selama kita bisa menjelaskan dengan baik, ibu itu punya koneksi yang sangat kuat dengan anaknya. Jadi ya, buatlah penjelasan yang baik. Ibu pasti akan mendoakan yang terbaik buat anaknya. Terus yang kedua, jangan pernah membenci atau jangan pernah membenci siapapun secara umum, dan karena kita nggak tahu doa siapa yang dikabulkan. Ya. Terus yang ketiga, tetap berkomunikasi yang baik, tetap menjadikan guru itu sebagai orang tua. Karena kita nggak akan, saya mungkin nggak akan di titik ini kalau gurunya nggak sebaik yang saya temukan di SMA ini. Jadi semua guru alhamdulillah yang ngajar saya kayaknya masih banyak yang ada di sini gitu. Sisanya sudah pensiun. Mereka masih sangat ingat dengan saya yang aktif, dengan saya yang, mereka nggak bilang saya nakal, tapi saya mengakui saya nakal. Dan mereka masih ingat gitu. Dan waktu 2 minggu yang lalu saya kesini, saya pamit, Bu, saya minta doa restu, saya mau ke Perancis buat S3. Mereka bilang, ya apa ya, ada keharuan mereka gitu. Jadi mungkin ikatan emosionalnya tetap masih ada. Jadi jangan pernah meninggalkan ibu dan guru. Karena doanya mereka itu, kalau dalam keyakinan saya, nggak ada batasnya antara doa mereka ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sih tips yang mungkin membawa apa ya, doa saya nggak cukup, tapi ditutup oleh doa-doa mereka. Itu. Jadi mulai sekarang kalian boleh berplanning jauh, tapi jangan lupa buat minta doa ke mereka. Bentar. Oke, boleh lanjut. Udah, boleh. Tapi aku mau nanya Kak, kalau kan ke Taiwan itu S2, nah itu harus bisa bahasa sana atau enggak? Soalnya kan Jerome itu S1 di Jepang, nah itu harus Jepang. Iya, harus bahasa Jepang. Jadi di sana tuh dia 5 tahun kalau nggak salah. Jadi kalau Kak Reza, apakah harus bisa atau cukup dengan bahasa Inggris? Oke, jadi kalau S1 memang harus bisa bahasa Chinese. Kalau di Taiwan, di Jepang juga harus bisa bahasa. Rata-rata kalau S1 itu harus bisa bahasa negara tersebut. Tapi kalau S2, kalian bisa pilih yang international program. Di situ challenge-nya nanti di kehidupan sehari-hari. Tapi tetap harus, kalau yang S1 kan tetap harus belajar bahasanya ya. Jadi kayak Jerome itu 5 tahun, oke benar. Terus di Taiwan juga rata-rata ada kelas bahasanya 1 tahun dulu, preparation gitu. Tapi sebenarnya jangan takut ketinggalan, karena dengan kalian bisa masuk ke pergaulan internasional, networking kalian tambah, kemandirian kalian tambah, terus sesuatu yang nggak ada di Indonesia itu kalian dapat. Gitu. Jadi jangan takut dari, aku nggak bisa bahasa Mandarin.
emang aku bisa bahasa Mandarin? Enggak gitu. Aku cuma bisa ngomong buat beli makan. Kalimatnya apa kalau mau beli makan? Aku takut pronunciation-nya salah gitu ya. Tapi jadi kalau keluar negeri nanti rata-rata bahasa isyarat sih. Aku tetap pakai bahasa isyarat. Pakai bahasa isyarat. Jadi kalau satu kalimat utuh tuh mungkin nggak bisa ya. Jadi kalau contoh aku mau beli milk tea, boba milk tea itu kan Taiwan terkenal boba milk tea. Aku uh, 我要naicha ike. Jadi aku mau apa ya, teh susu, boba milk tea satu gitu. Terus sheshe itu, terima kasih itu. Sisanya bahasa isyarat gitu ya. Karena mereka bahasa Inggris pun struggling. Nggak semua orang bisa bahasa Inggris kan. Nggak usah takut selama kalian punya mata dan ini itu sama gedek-gedek gitu ya. Nek gedek-gedek berarti enggak, nek mantuk-mantuk ya berarti iya gitu kan. Jangan takut. Pokoknya ada bahasa isyarat bisa kalian manfaatkan di sini gitu. Tapi kalau S2 itu ya, kalau S1 tetap harus belajar bahasanya gitu. Jadi jangan takut masalah bahasa. Nanti kalau S2 itu ada 2 semester yang harus kalian ambil untuk belajar bahasa. Kalau di NYCU ada 2 semester yang wajib kelas bahasa Mandarin, tapi itu free credit, jadi nggak mempengaruhi IPK kalian. Jadi setauku di TMU juga sama. Jadi kalau yang Taiwan gitu, kalau yang di China, karena beberapa kakak seniorku itu dari university yang di China, mereka memang S2-nya wajib bisa bahasa Mandarin. Jadi mereka akan, kalau nggak salah 1 tahun dulu, baru kemudian sisanya S2-nya. Tapi itu semuanya fully funded, jangan khawatir. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih, kita tuh penasaran, tadi kan Kak Reza sempat menyinggung soal ada hal-hal yang nggak ditemukan di Indonesia. Kayak banyak hal yang mungkin di Indonesia tuh seperti ini, ternyata di luar negeri seperti ini. Boleh diceritain nggak Kak? Kira-kira apa ya, kayak Culture shock. mungkin culture shock bisa, atau kayak pelajaran yang ternyata membuka mindset Kak Reza segala macam, itu mungkin boleh diceritain. Oke, kalau culture shock di Taiwan itu dari sisi transportasi. Cara public transportnya maksudnya. Jadi kayak naik bis, naik MRT, kereta itu kalau kita kan nunggu penuh ya. Di Indonesia rata-rata nunggu penuh kan. Kalau di sana nggak. Jadi jam berapa dia akan lewat. Terus ada petunjuk waktunya kayak, oh berapa menit lagi gitu. Itu yang bis ya. Di MRT, iya pasti banget. Jadi agak-agak mirip Jepang disiplinnya gitu. Tapi kalau motor ya sama ugal-ugalannya. Sama aja, kalau motor itu sama, Indonesia dan Taiwan itu sama-sama ugal-ugalan juga masalah motor. Sama. Kalau lampu merah ya, cuman mereka mungkin lebih bagus ketika lampu merah sih. Kalau kita kan lampu merah masih gitu ya gitu. Cuman menurutku sekarang semakin baik ya. Cuman kalau dari sisi naik motornya, ugal-ugalannya kayaknya ugal-ugalan Taiwan deh. Gitu, jadi kayak jadi ibu-ibu naik motor itu mirip juga sama tuh. Jadi itu sih. Tapi culture shock-nya mungkin karena lebih tertib, itu jadi lebih tertib. Terus yang kedua, cari makanan halal susah. Jadi harus masak, benar-benar harus masak. Untungnya saya ikut DA, jadi aku terbiasa masak. Jadi teman-teman DA itu kalau dulu ada kemah itu, aku meskipun nggak masuk si konsumsi, tapi selalu turun ke dapur buat masak. Raketong satu menu itu masih aku yang masak. Pasti dulu. Jadi aku modal masaknya itu selama SMA aku senang masak. Jadi kepake waktu aku kuliah ke luar negeri, aku suka masak, itu kepake. Jadi itu harus masak makanan di luar yang halal itu kan ya terbatas gitu ya. Kalau kita sering jajan yang halal ya mahal, ada tapi lebih mahal. Jadi masak itu perlu. Nah terus kemudian yang terakhir culture shock-nya, kalau kita kan kita tuh agak slow living ya. Iya, santai. Santai kan? Taiwan enggak. Jadi Taiwan itu kalau kamu bisa dapat 5 dalam sehari, misal nih kamu punya target 1 minggu ini mengumpulkan contoh ya agak ekstrim nih, mengerjakan 10 tugas gitu ya. Kalau kita kan ya
sehari 2. Kalau mereka nggak, kalau mereka itu kalau bisa sehari 5 ya 5 gitu. Jadi sisanya mereka bisa istirahat gitu. Atau sisanya mereka bisa main. Kalau kita kan belajar main. Kalau jadi biar apa ya? Mental health kita tuh agak oh, betul. Kalau kita kan consider kayak gitu. Nah, kalau teman-teman di Taiwan rata-rata itu semuanya dipadatkan di awal. Jadi mereka punya waktu bermain yang ini gitu. Kalau kita, tapi sebenarnya asalkan targetnya sama ya, outputnya sama, nilainya sama ya. Kalau aku sih mending yang dua sehari gitu. Tapi selesai dalam ini. Nah, teman-temanku enggak. Jadi cons-nya atau kekurangannya setelah mereka selesai itu ya paling sakit. Banyak kok yang masuk masuk kelas terus meler gitu-gitu ya banyak karena belajar sampai malam gitu. Itu yang banyak tak temuin dan itu banyak di anak-anak S1 atau S2 yang baru-baru gitu. Tapi so far aku dulu 12 IPA 3, 11 dari IPA 3. IPA 3 itu seingatku yang paling multicultural. Di angkatanku tuh ada beberapa teman-teman yang apa ya? Kelasku itu kelas yang ada teman-teman, jadi nggak semuanya beragama Islam. Terus teman-temanku juga di angkatanku beberapa yang Chinese juga masuk. Jadi aku sudah dapat exposure gimana sih kehidupan sebagai kehidupan yang kalau kita kan maksudnya sebagai Muslim ya kayak gini lah hidupnya. Nah aku dapat exposure dari mereka, ngobrol sama mereka, itu aku udah belajar perbedaan itu dari SMA. Jadi nggak kaget ketika di luar sana perbedaannya lebih besar lagi. Gitu. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah aku masuk SMA Negeri 1 Muntilan. Bangga menjadi Ini udah last question Kak. Oke. Tapi sebenarnya pertanyaan ini nggak terlalu relate sama Kak Reza. Soalnya ini kesan pesan untuk teman-teman yang aktif organisasi biar seimbang antara organisasi dan akademika itu nggak relate ya sama Kak Reza. Kalau menurut Kak Reza itu untuk SMA sekarang itu tuh apakah kita harus fokus ke akademik atau balance aja, dan kalau balance gimana cara membaginya Kak? Oke, dijawab dari sisi pengalamanku yang paling akhir ini ya. Jadi sebenarnya agak jauh, tapi aku ngerasa itu awalnya waktu saya SMA gitu, waktu aku SMA. Jadi jujur di titik ini tuh saya masih nggak percaya. Lusa itu saya berangkat ke Prancis itu saya nggak apa ya, masih belum percaya gitu. Karena waktu SMA bisa dibilang nggak punya prestasi apapun gitu, dalam artian prestasi akademik gitu ya, biasa-biasa aja gitu. Dan alhamdulillah saya S3 itu bukan pakai beasiswa. Jadi itu namanya PhD by employment. Mungkin teman-teman bisa ekspor nanti kalau sudah S2 gitu ya, atau pengen S3. Itu ada PhD by employment, dan di situ tuh untuk orang-orang yang berasal dari Indonesia termasuk susah untuk bisa masuk PhD by employment. Artinya kita sebagai pekerja di suatu research institute, jadi saya akan besok bekerja di bawah satu research institute di Prancis, dan itu di institut saya itu saya sendiri yang orang Indonesia. Jadi satu-satunya. Jadi takut, ada rasa ketakutan di situ. Tapi itu semua berawal, itu yang ketakutan dan rasa, mungkin ada rasa bangga, tapi bangganya 20%, takutnya 80%. Tapi itu semua berawal dari SMA. Ada rasa mungkin gini ya, kalau saya bisa prepare lebih baik di waktu SMA, nyinggung yang tadi pertanyaan tadi ya, saya akan buat program OSIS maupun DA atau semua yang bisa waktu itu saya lakukan seminimal mungkin mengganggu jam pelajaran. Atau kita bisa buat by project, dalam artian kayak yang punya kegiatan, yang punya program, contoh ya, kita bisa kerjasama sama guru bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Bu, punya program apa sih yang bisa kita lakukan sebagai program kerja di OSIS gitu. Jadi kita dapat full support bukan hanya dari OSIS sendiri, tapi dari Bapak Ibu yang punya konsepnya itu gitu. Jadi kebetulan dulu sih saya nggak melakukan itu. Jadi mungkin
Kalau bisa seperti itu, ini akan meminimalisir siswa keluar di jam pelajaran gitu. Karena bagaimanapun kalau bisa seminimal mungkin gitu ya. Dan kalian punya konsekuensi untuk tetap mengejar jam pelajaran yang kalian tinggalkan itu. Jangan sampai ikut OSIS atau ikut apapun itu, organisasi apapun, menjadi alasan kalian untuk tidak outstanding di kelas atau tidak berprestasi secara akademik. Jadi itu sih kalau saya tetap, saya bukan contoh yang ideal buat teman-teman semuanya, tapi yang bisa saya bilang adalah ambil kesempatan, entah itu di kelas, jadi orang yang paling aktif nggak apa-apa, dibilang, wah caper atau apa, nggak masalah. Serius, kalian caper dalam kebaikan itu lebih baik daripada jadi caper daripada kalian bikin daripada kalian bikin suatu hal yang negatif. Lebih baik caper dalam hal yang positif, itu malah bisa mempengaruhi lingkungan kan buat kayak gitu juga gitu. Itu jadi tetap ikut organisasi itu wajib, tapi ada kewajiban utama yaitu belajar. Jadi jangan lupa untuk tetap mengejar apa yang sudah kalian cita-citakan dari awal. Jangan jadiin organisasi itu pelarian agar kalian nggak berprestasi. Apapun itu ya. Itu. Jadi pesan terakhirnya mungkin, kok pesan terakhir sih? Nggak mau deh. Oke, pesan yang di podcast ini mungkin kalau ada kesempatan diambil, jangan banyak mikir. Lebih baik ambil saat itu juga, tapi udah daftar dulu tapi kayak aku kurang ini, lebih baik sekarang gagal tapi besok sudah tahu kekuranganku di mana. Itu bisa berlaku di beasiswa, karena beasiswa rata-rata sudah gagal daftar lagi boleh. Rata-rata kayak gitu. Jadi ambil kesempatan yang ada. Kalian masih punya banyak waktu, kelas SMA itu masih punya banyak waktu. Yang mau kuliah di luar negeri ya masih ada setahun kalau dia kelas 11, atau pengen nanti S2-nya di luar negeri ya masih ada beberapa tahun buat prepare gitu. Dan jangan lupa bahasa Inggris penting. Oke, itu aja sih. Jujur Kak, nggak kerasa banget obrolan kita di podcast hari ini tuh udah hampir di penghujung acara nih. Dan ternyata banyak banget hal yang terjadi selama proses hidup Kak Reza ini, yang dimana kayak wow, ternyata nyari beasiswa tuh nggak segampang itu. Ternyata memanfaatkan waktu yang sangat banyak ini tuh nggak kalau kita nggak bisa melihat apa yang ada di depan kita, nggak bisa berusaha, oh inilah momentum yang harus kita ambil, ternyata kita nggak bakalan bisa dapat kesempatan yang banyak untuk kedepannya. Betul banget. Jadi semoga harapannya di podcast kali ini bisa memberikan banyak kita pelajaran, dan juga nggak cuman soal kayak hidup tuh emang nggak soal akademik juga gitu loh. Hidup itu juga soal berdampingan dan juga memahami, terus banyak hal yang ternyata nggak kita tahu dan kita harus belajar itu, dan tetap harus rendah hati dan lain-lain. Dan hal-hal yang udah disampaikan Kak Liza tadi itu sangat amat berharga dan memotivasi kita banget. Insyaallah. Amin, pasti dong. Amin. Oke, semoga apa yang sudah tadi Kak Reza sampaikan bisa menjadi pengingat dan juga motivasi untuk kita ke depannya, khususnya untuk kelas 12. Dan ingat, lulus itu bukanlah akhir, tapi awal dari hidup versi yang baru. Dan tidak apa-apa kalau belum sepenuhnya siap. Dan terima kasih kepada Kak Reza sudah mau mampir ke SMA Negeri 1 Medan lagi. Terima kasih juga masih menerima saya, gerbangnya masih buka. Oh, pasti dong, terbuka, selalu terbuka. Terbuka lebar selalu ya. Dan sudah mau hadir di Pingpong episode ketiga kali ini. Terima kasih juga. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal video sampai akhir video. Dan semoga, ya sekali lagi, semoga ini semua bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Ya, amin. Semoga kita bisa bertemu di episode selanjutnya dengan berbagai hal yang bisa kita bahas dan kita pelajari kembali. Oke, sekian dari kita. Aku Zakia Rahma. Dan aku Arsenal Padantia Bariski. Reza Mahardika. Oke, kita mengucapkan apa nih? Terima kasih. Terima kasih. Dan Terima kasih. dadah. Sampai jumpa. Semuanya.